Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas PGMII mata kuliah pembelajaran fikih di SDMI. Hari ini kita akan membahas mengenai strategi dan metode pembelajaran fikih di SDMI. Anggota dari kelompok 5 terdiri dari Rizky Nadia Safitri, Sholawati Fitriana, dan juga Uswatun Nur Anissa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu pengertian, strategi, dan metode pembelajaran fikih di MI atau SD. Untuk yang pertama, yaitu pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih adalah pembelajaran yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mu'alaf, baik dalam hal ibadah maupun muamalah yang bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu strategi pembelajaran fikih di MI atau SD. Strategi pembelajaran fikih di MI atau SD adalah keseluruhan pola umum kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik khususnya di jenjang MI atau SD dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan yang terdiri dari panduan urutan kegiatan, metode atau teknik media pembelajaran dan waktu pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu hukum-hukum Islam. Kemudian pengertian dari metode pembelajaran fikih di MI atau SD. Nah, metode pembelajaran fikih di MI atau SD adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang ditempuh oleh pendidik khususnya pada tingkat MI atau SD dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode ini menjadi salah satu unsur yang penting dalam kegiatan belajar mengajar, seperti unsur sumber belajar, kemudian kemampuan guru terhadap siswa, media pendidikan, dan materi pembelajaran agar pembelajaran di kelas itu dapat menjadi terarah dan terancang sesuai dengan hukum-hukum Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan, strategi, dan metode pembelajaran fikih, dan juga fungsi, strategi, dan juga metode pembelajaran fikih. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan, strategi, dan metode pembelajaran fikih. Strategi pembelajaran fikih sendiri itu memiliki tujuan untuk memudahkan siswa dalam mendapatkan pengetahuan tentang materi pembelajaran fikih yang diberikan oleh guru atau pendidik dan juga untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada dasarnya strategi pembelajaran yang dibuat oleh guru atau pendidik itu bertujuan agar pembelajaran fikih yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan juga kondusif, serta siswa dapat memperoleh hasil belajar yang baik. Fungsi metode pembelajaran fikih. Nah, fungsi metode pembelajaran fikih ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik memperoleh kemudahan dalam belajar. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan dan menyajikan bahan ajar berupa media pembelajaran yang relevan. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman teoritis yang logis dan rasional yang disusun oleh guru untuk para siswa atau untuk para peserta didik. Kemudian yang terakhir, sebagai sarana komunikasi yang penting tentang bagaimana proses mengajar di kelas dan bagaimana praktik dalam mengawasi siswa dalam belajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh sahabat saya, Rizky Nadia Safitri dan juga Sholawati Fitriana mengenai strategi dan metode pembelajaran fikih di MI atau SD. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwasanya implementasi strategi maupun metode pembelajaran fikih di MI atau SD itu bergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan dari peserta didik, yang kedua kita juga harus menyesuaikan kemampuan dari guru itu sendiri, dan yang ketiga adalah kita harus menyesuaikan dengan lingkungan pembelajaran termasuk sarana dan prasarana yang disediakan. Strategi pembelajaran yang akan kita bahas di sini meliputi strategi ekspositori, strategi inquiry, strategi CTL atau contextual teaching and learning, dan yang terakhir adalah strategi pemecahan masalah berikut dengan metode-metodenya.
Yang pertama adalah strategi ekspositori. Strategi ekspositori merupakan suatu usaha pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan lebih banyak menekankan pada proses verbal atau proses penyampaian melalui beberapa penjelasan. Metode yang biasa digunakan dalam strategi ekspositori contohnya adalah metode ceramah, metode penjelasan, dan juga metode berkisah. Pada strategi ekspositori ini, guru lebih berperan aktif atau dominan dalam pembelajaran sehingga kontribusi peserta didik masih sangat kurang. Strategi yang selanjutnya adalah strategi inquiry. Dalam strategi inquiry ini, peserta didik atau siswa mulai dibangun untuk mengerti dan memahami serta mencari inti dari pembelajaran yang dilakukan, baik melalui buku atau mungkin media-media lain. Dalam strategi inquiry ini, peserta didik dibangun untuk lebih belajar secara mandiri dan juga aktif dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Dalam strategi inquiry ini, guru hanya berperan sebagai motivator dan juga fasilitator saja. Yang selanjutnya adalah strategi contextual teaching and learning atau biasa kita sebut dengan CTL. Nah, strategi ini biasanya menerapkan pembelajaran di luar lingkungan sekolah atau dalam artian peserta didik itu diarahkan untuk belajar langsung di masyarakat melalui beberapa kegiatan atau fenomena-fenomena yang biasa mereka amati yang menyangkut tentang pembelajaran fikih di MI atau SD. Misalnya mengamati tentang pembayaran zakat, mengamati tentang sholat berjamaah, dan tentunya tidak hanya mengamati ya teman-teman, mereka juga diwajibkan ikut serta dalam fenomena atau kegiatan-kegiatan tersebut. Strategi pembelajaran yang terakhir adalah strategi pemecahan masalah, di mana dalam strategi pemecahan masalah ini peserta didik dituntut untuk berpikir dan mencari solusi terkait pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fikih yang mereka pelajari tentunya di MI atau SD, seperti contohnya masalah pelaksanaan sholat, masalah puasa, masalah pembayaran zakat, masalah bersuci, dan lain sebagainya. Nah, dalam strategi pemecahan masalah ini, peserta didik harus selalu didampingi oleh guru dalam mencari solusi dan berdasarkan atas ilmu-ilmu atau dasar yang benar, baik melalui dalil nakli maupun dalil akli. Nah, pada proses pemecahan masalah ini, tentunya peserta didik dihadapkan dengan beberapa kesulitan, seperti mungkin kesulitan mencari dasar hukumnya, kesulitan untuk mencari bahan atau menyusun kalimatnya. Nah, namun dengan bantuan guru, saya yakin bahwasanya pemecahan masalah ini menjadi suatu strategi yang lebih konkret, menjadi strategi yang lebih mudah dijalankan dalam suatu pembelajaran fikih, karena berdasarkan pada fenomena asli atau fenomena nyata di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode-metode pembelajaran yang biasa digunakan pada pembelajaran fikih di MI atau SD. Metode pembelajaran yang pertama adalah metode ceramah. Nah, pada metode ceramah ini, guru lebih banyak menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, penjelasan materi ini dilakukan secara verbal dan tidak terlalu membutuhkan banyak media pembelajaran. Guru tidak perlu mencontohkan media pembelajaran yang terlalu rumit kepada peserta didik dan tentunya itu akan mempermudah pembelajaran. Namun juga ada kekurangannya. Metode ceramah ini lebih mengurangi keaktifan peserta didik karena pusat pembelajarannya berpusat pada guru atau teacher center. Contoh dari metode ceramah ini biasa digunakan dalam pembelajaran fikih pada bab perintah sholat atau mungkin pada bab haji dan juga pada bab perintah syahadat seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah metode kisah. Metode kisah ini biasa digunakan oleh guru untuk memberikan pengamalan nilai-nilai yang perlu kita lakukan dalam suatu pembelajaran melalui kisah atau teladan para sahabat atau para nabi. Nah, dalam metode kisah ini biasanya seorang guru akan menyajikan kisah yang relate atau yang mungkin mudah diterima oleh peserta didik di MI atau SD. Kisahnya tidak terlalu berat namun mengandung nilai yang lebih bermakna. Yang selanjutnya adalah metode hiwar atau metode percakapan. Jadi dalam metode percakapan ini bisa kita sebut juga sebagai metode tanya jawab begitu teman-teman. Dalam metode ini guru dan juga peserta didik dapat berkomunikasi dua arah secara aktif untuk bertanya jawab mengenai
inti materi yang dipelajari. Misal, seorang siswa atau seorang peserta didik bertanya mengenai bagaimana tata cara bersuci atau tata cara sholat yang baik kepada guru, kemudian guru menjawabnya dengan kata-kata atau kalimat sederhana yang dapat dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Metode yang selanjutnya adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini biasanya dilakukan pada kelas tinggi seperti kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Apa yang mereka diskusikan? Biasanya yang didiskusikan adalah fenomena atau permasalahan dalam masyarakat yang menyangkut pembelajaran fikih tersebut, seperti mungkin perbedaan tata cara atau bacaan sholat, tentang perilaku berpuasa, dan juga perilaku-perilaku lain yang berhubungan dengan fikih. Dalam kegiatan diskusi ini sebenarnya peserta didik sangat memerlukan bantuan dari guru, terutama untuk mengarahkan bagaimana diskusi tersebut bisa berjalan secara kondusif, mengingat mereka sendiri belum bisa atau mungkin belum terbiasa mengkondisikan mereka untuk belajar dengan tenang dan saling menyatakan pendapat. Baik, untuk metode yang biasa dilakukan selanjutnya adalah metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini dilakukan oleh guru dengan cara mencontohkan gerakan atau bacaan suatu ibadah secara langsung, misalnya gerakan salat atau mungkin gerakan bersuci dan beserta bacaan-bacaannya. Dengan ini peserta didik akan mudah untuk memahami dan juga mempraktikannya ketika mereka berada di sekolah maupun berada di rumah. Selanjutnya adalah metode pembiasaan. Jadi setelah metode demonstrasi atau setelah dicontohkan di sekolah, mereka juga harus senantiasa dibiasakan untuk melakukannya di rumah maupun juga pembiasaan-pembiasaan yang biasa dilakukan di sekolah, seperti sholat berjamaah, lalu membaca doa sebelum melakukan sesuatu, seperti itu. Nah, metode yang selanjutnya adalah metode resitasi atau metode penugasan. Metode resitasi ini sebenarnya menguntungkan dua belah pihak, antara guru dan juga siswa. Karena apa? Pada metode resitasi ini biasanya guru sering mengambil penilaian, terutama penilaian tentang kognitif dan juga penilaian tentang afektif mereka. Bahkan bisa juga penilaian psikomotorik. Contohnya adalah penugasan untuk melakukan praktik berwudu atau praktik untuk sholat berjamaah, kemudian di video dan dikirimkan kepada guru. Selain itu, metode resitasi ini juga bisa digunakan untuk membangun semangat belajar peserta didik atau siswa. Jadi ketika mereka diberikan tugas, mereka akan termotivasi mengerjakan. Setelah itu mereka akan termotivasi juga untuk bekerja sama dengan teman. Dengan begitu metode ini juga akan membangun kebersamaan antar peserta didik, seperti itu. Strategi pembelajaran dan juga metode pembelajaran fikih di MI atau SD tentunya selalu mengalami perkembangan dengan inovasi-inovasi baru terhadap media maupun model pembelajarannya. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus selalu belajar dan tidak boleh bosan untuk mengupgrade ilmu kita. Nah, sekian penjelasan dari kami kelompok 5 mengenai strategi dan juga metode pembelajaran fikih di MI atau SD. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.